Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak hebat semuanya. Kelas 7 bertemu lagi dengan Ibu Dini dalam pembelajaran IPA. Kingdom Plante terdiri dari beragam tumbuhan. Cakep. Ada lumut, paku-pakuan, dan spermatopita. Ayo kita belajar dengan semangat agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Tangan dong, semangat ya. Oke, kita akan belajar hari ini mengenai Kingdom Plante. Nah, Kingdom Plante seperti di pantun tadi ya, bahwa Kingdom Plante itu semua jenis tumbuhan. Ada tumbuhan kan banyak jenisnya. Nah, dikelompokkanlah tumbuhan yang sangat banyak ini ke dalam 3 kelompok. Apa saja? Ada kelompok Bryophyta. Apa itu Bryophyta? Lumut. Ya. Ada kelompok paku, bukan paku material ya, tapi tumbuhan paku. Pteridophyta. Ya, lalu ada tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Jadi miliaran tumbuhan di muka bumi dimasukkan ke dalam Kingdom Plante dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok tumbuhan ya. Nah, lumut Bryophyta, tumbuhan paku Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Lanjut, pertama kita bahas tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut bahasa Latinnya Bryophyta. Disebut tumbuhan talus. Kenapa disebut tumbuhan talus? Kita lihat di sini, karena tumbuhan lumut ini belum memiliki akar, batang maupun daun. Akarnya masih berupa rizoid, berbeda dengan tumbuhan mangga yang akarnya besar ya. Nah, ini akarnya sangat tipis, namanya rizoid. Makanya tumbuhan lumut ini sering hidup di tempat lembab ya. Lalu sering menempel di batu, di dinding. Jarang, jadi karena akarnya rizoid tidak bisa menancap ke tanah. Kalau kita congkel pakai tangan langsung dapat ya, dari di dinding di ini langsung dapat lumut. Ya, inilah lumut, si tumbuhan talus. Berkembang biaknya lumut ini pakai apa? Nah, perkembang biakannya menggunakan spora. Sini ya, bisa dilihat. Perkembang biakannya menggunakan spora ini nih. Buka alangan ya, nah spora. Oke, itulah tumbuhan lumut. Ya, sering kita nemukan menempel di tembok ya, di batu. Ya, di tempat lembab pokoknya. Dan tumbuhan lumut ini dia memiliki jaringan pengangkut sehingga disebut tumbuhan tak berpembuluh. Gitu ya. Tadi ingat cirinya ya, tumbuhan lumut Bryophyta ini satu tumbuhan talus, belum akarnya namanya rizoid, berkembang biak dengan spora ya. Lalu tidak memiliki jaringan pengangkut. Disebut tumbuhan tak berpembuluh. Sekarang kita lihat tumbuhan paku. Ya, bukan paku material, tapi tumbuhan paku, Pteridophyta. Ini ya. Tumbuhan paku ini beda dengan lumut. Tumbuhan paku sudah punya batang, sudah punya daun, ya, walaupun akarnya masih kayak lumut, masih rizoid, tapi dia sudah punya daun dan batang. Ya, lalu ciri selanjutnya, nah ini yang paling khas dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang masih muda, tunasnya itu dia spiral. Nah, bentuknya kuncupnya itu kayak spiral seperti ini ya. Nah, spiral. Ini ciri khas dari tumbuhan paku. Ya, daun mudanya nih. Daun mudanya menggulung. Nah, ya. Lalu tumbuhan paku persamaannya dengan lumut, sama-sama berkembang biak ini pakai spora. Nah, kalau kamu lihat daun paku, lalu di bagian belakangnya diputar, lihat bintik-bintik hitam, suka ada bintik-bintik hitam. Itulah namanya spora. Ya, alat perkembangbiakan paku. Itu. Jadi tidak berkembang biak pakai biji, tapi pakai spora. Ya, ada di daunnya. Nah, tumbuhan paku karena tadi dia punya batang, punya daun, maka tumbuhan paku ini disebut tumbuhan kormus.
Ini kan beda dengan tadi apa? Dengan si lumut. Kalau lumut tadi talus, belum punya batang, akar, daun. Tapi kalau paku ini kormus. Tuh itu ya. Sudah punya batang, daun sejati, tumbuhan kormus. Dan paku juga dia sudah memiliki jaringan pengangkut. Nah, ini nih. Nah, sini ya. Punya jaringan pengangkut xilem dan plum. Tuh. Perbedaannya, tadi bedanya kalau tumbuhan paku sudah daunnya sudah sejati, tumbuhan kormus sudah memiliki jaringan pengangkut. Nah, ya. Berbeda dengan si lumut. Lumut mah talus dan belum punya jaringan pengangkut. Tapi ada persamaan antara paku dan lumut. Sama-sama apa? Berkembang biak menggunakan spora. Ya, paku tuh kayak gimana sih? Kalau orang Sunda bilangnya paku itu pakis yang suka di sayur. Oseng pakis katanya. Bahasa Indonesia paku, bahasa Latinnya ini Pteridophyta. Ya, banyak biasanya di daerah-daerah yang lembab. Nah, ini kalau mau lihat nih gambarnya, saya siapkan. Nah, ini ya kan. Bisa dilihat, ini lumut kan ya. Jadi berkembang biak dengan spora. Di mana spora lumut? Di sini. Kalau paku kan tadi di belakang daunnya. Kalau lumut ini ya itu sporanya di situ. Nah, ini ada paku juga, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda. Ini ya, paku ekor kuda, paku purba, paku kawat, biasanya buat tanaman hias. Nah, kalau yang ini, nah ini nih biasanya nih suka di sayur yang mudanya. Ya, jadi sayur pakis katanya. Oke, itu ya untuk tumbuhan paku dan lumut. Lanjut, yang kelompok ketiga. Ya, di awal dijelaskan bahwa tumbuhan itu kan sangat banyak. Dikelompokkan menjadi lumut, ada yang tergolong ke dalam paku, Pteridophyta, dan ada tumbuhan berbiji. Nah, atau Angiospermae. Nah, tumbuhan berbiji juga, kenapa disebut tumbuhan berbiji? Karena perkembangbiakannya menggunakan biji. Nih, beda dengan si lumut dan paku, berkembang biak menggunakan spora. Kalau tumbuhan berbiji atau namanya Angiospermae, berkembang biak pakai biji. Sudah punya akar, batang udah jelas ya, udah lengkap, akar batangnya sudah sejati. Nah, karena tumbuhan berbiji juga maksudnya jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam, maka dikelompokkan lagi ke dalam ada 2 tumbuhan berbiji, ada yang biji terbuka, ada yang biji tertutup. Gitu. Ya. Biji terbuka kita sebut sebagai Gymnospermae. Biji tertutup Angiospermae. Apa sih kenapa disebut biji terbuka dan tertutup ya sini? Biji terbuka artinya bijinya tidak dilindungi, tidak ditutupi oleh daun buah. Yang ini nih. Nah, bakal biji tidak tertutup oleh daun buah. Makanya dia terbuka karena nggak ditutupin. Tapi kalau Angiospermae, bakal bijinya tertutup oleh daun buah. Daun buah seperti apa sih? Seperti daging buah, kayak buah mangga. Kita bayangin buah mangga. Bijinya kan di dalam, ditutupin oleh dagingnya, gitu kan? Nah, itu maksudnya biji tertutup. Ya, apalagi ciri yang selanjutnya yang membedakan Angiospermae dengan Gymnospermae. Tadi kan kalau Gymnospermae terbuka ya, ingat bijinya tidak dilindungi, tidak ditutupi. Angiospermae biji tertutup. Gymnospermae ini pembuahannya tunggal. Sedangkan Angiospermae pembuahannya ganda. Karena Angiospermae dilindungi daun buah, maka pembuahannya ganda. 1 pembuahan untuk membentuk biji, pembuahan kedua untuk membentuk daun buah. Kalau Gymnospermae pembuahannya tunggal, hanya membentuk biji saja, begitu ya. Perbedaan selanjutnya alat reproduksi si Gymnospermae ini itu namanya strobilus, bukan spora, bukan bunga, tapi alat reproduksinya strobilus. Ya, jelas ini ya. Nah, ini strobilus. Nah, sedangkan Angiospermae si biji tertutup, alat perkembangbiakannya itu adalah bunga.
bunga. Nah, bunga yang kita sering lihat yang harum gitu ya. Itu perbedaannya. Jelas ya? Lanjut. Nah, apa sih strobilus pada si gimnosperma? Kayak gini, strobilus itu seperti ini. Ya, penampakannya. Maaf. Nah, strobilus ini, kalau kamu lihat pohon pinus, nah sering mungkin menemukan ini kalau jalan-jalan ke hutan pinus, ya, ke pegunungan, sering pernah mungkin menemukan bentuk seperti ini. Ini bukan buah pinus, ini adalah strobilus pinus. Yang ini ya, ini strobilus pinus nih. Pohon cemara. Nah, atau ini lihat nih, ini tangkil, sering lihat tangkil Maya di sayur asem. Ibunya, uminya, ya, mamahnya sering bikin sayur asem tangkil. Itu tangkil itu buahnya kita makan, bijinya itu. Sebenarnya tangkil itu biji. Kita makan atau jadi emping. Nah, strobilusnya yang ini. Atau ini ada yang namanya Sikas rumpis strobilus seperti itu. Ya. Nah, itulah Strobilus gymnospermae. Nah, tumbuhan gymnospermae contohnya apa saja? Tadi Ibu sebutkan ya. Nah, ada tangkil, bahasa Latinnya Genetum genemon, melinjo bahasa Indonesia, tangkil bahasa Sunda, bahasa Latin Genetum genemon. Nah, tangkil ini termasuk tumbuhan gymnospermae karena alat perkembangbiakannya bukan bunga. Kita nggak pernah nemuin bunga tangkil, adanya strobilus tangkil. Gitu. Pinus, ini strobilusnya, nggak ada bunga pinus. Ya, Sikas rumpi ini udah termasuk tumbuhan langka, jarang kita temukan, tapi masih ada, dilindungi. Ginkgo biloba, nah ini contohnya, lalu damar. Nah, itu contoh-contoh dari tumbuhan gymnospermae. Tumbuhan apa? Biji terbuka. Lanjut. Nah, selanjutnya. Tadi di awal sudah disampaikan ya bahwa spermatopita itu ada gymnospermae, ada angiospermae. Biji terbuka, biji tertutup. Terbuka, tertutup. Yang terbuka tadi contohnya ada melinjo, pinus, pakis haji, ginkgo biloba. Lalu yang tertutup, apa saja contohnya? Karena sangat banyak, makanya biji tertutup ini tumbuhannya dikelompokkan menjadi dua. Ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Pernah dengar ya waktu SD, mungkin kelas 6 atau kelas 5 pelajaran IPA. Kita lanjut. Nah, tumbuhan monokotil itu tumbuhan berkeping tunggal. Apanya? Bijinya berkeping tunggal. Mono itu satu, bukan mono tukang lawak. Mono itu bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya satu. Di bahasa Indonesianya dua. Nah, jadi kalau monokotil, biji berkeping tunggal satu. Kalau dikotil, bijinya berkeping dua. Di sini bukan jumlah biji, ya, tapi jumlah keping biji. Kita lihat contohnya. Tumbuhan monokotil, ada jagung. Ini pohon apa nih? Kelapa, lidah buaya, jahe, anggrek, dan banyak lagi. Ya, jagung bijinya banyak itu. Yang kuning buah jagung kan biji-bijinya itu yang kita makan, ya. Kelapa bijinya banyak itu. Pohon kelapa kan banyak tuh buah kelapanya. Tapi jumlah bijinya banyak, keping. Jadi misalnya jumlah bijinya ada 10. Satu biji, keping bijinya hanya tunggal. Gitu, terdiri dari keping biji tunggal. Beda dengan dikotil. Contohnya apa nih? Pete. Nah, pete. Siapa yang suka pete? Ya, jambu air. Si pete, kalau kita makan pete, kan kita bisa belah dua tuh, ya, si biji petenya itu yang kita makan, si petenya. Saat kita belah jadi dua kan? Nah, itulah yang dimaksud berkeping dua. Seperti itu. Beda dengan jagung, nggak bisa kita belah tuh. Satu butir jagung nggak berkeping kan, kepingnya tidak ada, hanya tunggal gitu. Kelapa juga ya tunggal aja bulat, nggak bisa belah dua. Beda dengan kacang misalnya, kacang tanah, petek gitu ya, si bijinya bisa terbelah menjadi dua keping. Pete itu terbelah jadi dua keping, seperti itu. Ya, itulah maksudnya berkeping dua dengan berkeping satu atau berkeping tunggal. Ya, perbedaan lainnya selain dari biji kita bisa lihat di sini. Dari segi biji tadi seperti tadi ya dijelaskan nih. Di kotiledonya ada dua, keping bijinya dua nih.
Monokotil ini kayak biji jagung, keping bijinya 1. Lalu dari daunnya juga beda. Nah, kalau daun si dikotil, tulang daunnya sini ya, pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Kalau ini di contoh ini dia menjari. Ya, dia menjari. Ini kayak daun singkong, daun jarak nih dia menjari. Kalau monokotil ini tulang daunnya sejajar atau melengkung. Kayak daun padi, daun kelapa, tulang daunnya melengkung. Bukan bentuk daun ya, tulang daun. Tulang daun itu yang seperti apa sih Bu? Ibu gambarkan sebentar. Tulang daun itu misalnya daun nih, Ibu gambar daun ya. Ini daun kan bentuknya runcing kayak gitu. Oval. Nah, tulang daun yang mana? Ini serat daunnya. Nah, Ibu garis taris. Garis itu adalah tulang daun. Nah, ini tulang daun. Nah, kalau Ibu gambar kayak gini, tulang daun apa itu? Ini tulang daun menyirip. Menyirip itu artinya dia menyirip ke pinggir. Nah, menyirip ke pinggir. Ini tulang daun menyirip. Kayak daun apa tuh? Mangga, banyak ya. Jambu, tulang daunnya kayak gitu. Ya, seperti ini. Itu maksudnya tulang daun itu serat-serat daunnya. Atau misalnya kalau tulang daun tadi yang sejajar loh. Sejajar melengkung tuh seperti apa sih? Kayak daun padi. Aduh, susah ya ngebayangin daun padi. Saya Ibu gambarin. Nah, misalnya ini daun padi lah ya. Atau daun apa tuh? Kelapa. Nah, kalau sejajar kayak gini tulang daunnya. Nah, dari bawah terus ke atas. Nah, ini sejajar. Nah, kayak daun jagung. Nah, sini. Ini daun sejajar. Nah, seperti itu ya. Nah, itu maksudnya tulang daun, serat daun yang ada di permukaan daun. Menyirip, menjari itu dikotil, sejajar dan melengkung itu monokotil. Oke, lanjut dari batang. Batang dikotil juga beda dengan monokotil. Batang dikotil memiliki ini kambium, memiliki kambium ya, ini. Dan sehingga berkas pengangkutnya melingkar. Kayak gini ini berkas pengangkutnya ini ya. Nah, itu berkas pengangkutnya melingkar. Sedangkan monokotil tidak punya kambium, ini tidak ada kambiumnya. Sehingga berkas pengangkutnya menyebar. Dan menyebabkan apa? Kalau kita lihat penampakannya nih secara langsung. Kalau dikotil penampakannya batangnya itu karena punya kambium, dia kan punya kambiumnya, kambium ada. Maka batangnya bercabang. Dia bercabang. Ya, bercabang. Jadi batang dikotil karena memiliki kambium, maka menyebabkan si batang dikotil bercabang. Berbeda dengan si monokotil. Dia tidak punya kambium sehingga penampakan batangnya menjadi tidak bercabang. Jadi kalau monokotil tidak bercabang. Contohnya padi tidak ada cabangnya kan? Apa itu? Kelapa. Pohon kelapa tinggi menjulang ke langit tapi lurus, nggak ada cabangnya. Seperti itu. Beda dengan pohon mangga. Banyak cabangnya. Makanya mangga tergolong dikotil biasanya. Seperti itu. Lanjut dari segi bunga juga berbeda. Bunga dikotil, si mahkota bunganya jumlahnya kelipatan 2, 4 atau 5. Sedangkan monokotil bagian bunganya kelipatan 3 dan seterusnya 6, 9. Lalu kalau dikotil terakhir akarnya nih. Nah, paling bisa kita lihat langsung. Akar dikotil tunggang. Akar apa itu namanya? Ini tunggang. Tunggang itu besar, satu ini besar ke bawah, lalu ada akar-akar kecil ke pinggir-pinggirnya, gitu ya. Itu maksudnya akar tunggang. Jadi satu besar, ke pinggir-pinggirnya kecil. Beda dengan monokotil. Monokotil namanya akar apa ini? Serabut. Ya, akar serabut. Akar serabut itu kayak padi, rumput, jagung, tebu, akarnya kan lembut-lembut gitu. Itu serabut. Oke, itu yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa baca lagi di buku paket atau sumber-sumber dari internet juga. Ya, ditambah lagi ilmunya. Oke, agar lebih paham lagi dan mantap tentang Kingdom Plante ini, yuk kita mengamati tumbuhan di sekitar rumah kita. Ya, di belakang, di kebun, di depan rumah, ya, sambil bermain, kamu sambil mengamati tumbuhan. Nah, bagaimana caranya ini? Ya, dengan tabel ini,
ya, Ibu minta kalian mengamati 5 tumbuhan. Di depan rumah, di pinggir, di kebun ya, belakang rumah. Tapi jangan jauh-jauh ya, kebun mana, kebun orang ya jangan. Ya sekitar rumah saja. Ya, tuliskan 5 tumbuhan yang kamu temui, misalnya rumput, ada pohon kelapa, ya ada pohon mangga, pohon jambu, pohon duren, meren bolehlah bawa durennya ya, tapi nanti kalau udah masuk sekolah ya bercanda ya. Jadi pokoknya amati dan tulis dulu 5 tumbuhan apa saja yang mau kalian amati, lalu amati daunnya. Nah, tadi ya tulang daunnya, dia menjari, menyirip atau sejajar. Terus batangnya dia bercabang atau tidak bercabang. Akarnya tunggang atau serabut. Bu, di rumah saya ada pohon kelapa, gimana ngelihat akarnya? Ditebang dulu? Ya enggak juga. Ya enggak usah sampai nebang pohon buat lihat akar. Kan bisa cari literasi, membaca ya, atau nyari di internet, ditanya gitu, akar kelapa itu bentuknya apa? Kan bisa cari ilmu dari buku atau internet juga. Ya, kalau rumput kan gampang tinggal cabut, oh kelihatan dia serabut atau apa. Ya, jadi pengamatan ini tidak harus dengan mata langsung, yang bisa diamati oleh mata langsung silahkan amati seperti daunnya, batangnya gitu kan ya, atau bunganya. Tapi kalau yang tidak bisa diamati dengan langsung, kalian kan bisa baca buku atau cari literasi, literatur, sumber ilmu dari internet gitu ya. Nah, setelah menemukan 5 tumbuhan yang mau kamu amati, kamu jangan lupa tulis di tabel ya, jenis tumbuhan, tulis. Lalu kalian kelompokkan. Tumbuhannya masuk kemana? Dari yang kelima tumbuhan itu mana yang masuk monokotil, mana yang masuk tumbuhan dikotil. Contohnya kayak apel. Nah, Ibu udah contohin nih, pohon apel. Apel kira-kira masuk kemana dari ciri-cirinya? Oh, daunnya menyirip, batangnya bercabang, akarnya tunggang misalnya, berkeping 2 bijinya. Berarti kita bisa simpulkan berdasarkan ciri-ciri yang si apel tadi cocok dengan ciri-ciri apa? Oh, ternyata apel cocok dengan ciri-ciri dikotil. Batang bercabang, daun menyirip, akar tunggang. Maka kamu jawablah nomor 1. Oh, apel termasuk tumbuhan apel termasuk dikotil. Nah, kamu cari nih 5 tumbuhan apa saja, lalu cirinya tulis dan kelompokkan. Mana yang termasuk monokotil dari 5 tumbuhan yang kamu temukan dan mana yang termasuk dikotil. Oke, semangat ya, sambil bermain, sambil belajar, main depan rumah, belakang rumah misalnya ya. Semangat belajarnya, diisi. Ibu kasih waktu 3 hari. Terakhir dikumpulkan Rabu besok. Ya, 3 hari cukup kan ya untuk mengamati. Oke, terima kasih. Jika ada yang kurang dipahami, bisa japri chat nomor Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.